Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semua saudara-saudara, kasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh lagi di hari yang baru ini, mari kita mau datang bersekutu dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada segala kemurahan-Mu, atas segala kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa kalau pagi hari ini kami boleh ada, ini semua karena kebaikan-Mu, ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami rindu mendengarkan suara-Mu, pesan-pesan-Mu Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, pagi hari ini firman Allah akan saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan patsalnya yang ke-14, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-42 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Bilangan pasal 14 ayat 42 sampai ayat 45, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana, di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang, dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita membaca perikop dari kitab ini yang kita baca, yaitu serangan ke bagian selatan gagal, ya. Serangan ke bagian selatan gagal. Saudara, Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana Tuhan sudah menuntun mereka dengan mujizat, dengan tanda heran, dengan berbagai-bagai keajaiban sejak mereka keluar dari Mesir. Saudara, bagaimana Tuhan menyeberangkan mereka melalui Laut Teberau, saudara-saudara, di mana Allah membelah Laut Teberau sehingga mereka berjalan di atas kekeringan, ya, seperti berjalan di daratan, karena Tuhan membelah Laut Teberau. Dan begitu banyak sekali mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan bangsa ini. Nah, saudara, kali ini bangsa ini mengalami kegagalan, ya. Dikatakan serangan ke bagian selatan gagal. Nah, kita melihat saudara-saudara, apa penyebab kegagalan mereka? Kegagalan mereka tentu ada penyebabnya. Saudara, segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini, saudara-saudara, selalu ada penyebabnya, ya. Seringkali kita katakan sebab dan musabab, ya. Ada penyebabnya. Saya lihat ada 3
penyebab kegagalan dari bangsa Israel, ya. 3 penyebab kegagalan dari bangsa Israel. Saudara, ketika mereka akan menyerang, akan masuk ke bagian selatan, dan mereka akan menyusup dan menghadapi bangsa Amalek dan bangsa Kanaan, baru saja mereka melakukan suatu kesalahan yang fatal, sehingga Tuhan hendak membinasakan mereka. Tetapi Musa tampil bersafaat, Musa tampil bermohon, Musa tampil meminta belas kasihan Tuhan, meminta belas kasihan Allah agar supaya Allah tidak membinasakan mereka. Dan akhirnya Allah mendengarkan permohonan, ya, daripada Musa. Allah mendengarkan, saudara-saudara, bagaimana Musa memohon, membela agar supaya Tuhan tidak membinasakan bangsa ini dengan kesalahan. Kalau kita baca dalam pasalnya yang ke-13. Nah, saudara-saudara, kita melihat ada 3 penyebab kekalahan dari bangsa ini. Firman Allah katakan mereka tercerai berai lari, saudara-saudara, setelah dikejar oleh bangsa Amalek dan bangsa Kanaan. Pertama, saudara-saudara, kita melihat bangsa ini, mereka hanya menyesal. Mereka menyesal atas kesalahan-kesalahan mereka, tetapi mereka, saudara-saudara, penyesalan dan pertobatan mereka tidak disertai dengan perubahan sikap, ya, tidak disertai dengan perubahan sikap dan sifat mereka. Saudara, ada banyak orang menyesal hanya sampai pada menyesal, tapi tidak pernah berubah. Ya, sebab bertobat artinya itu berbalik. Ketika seseorang sedang berjalan mengarah menuju ke timur, ketika dia berbalik berarti dia kembali ke selatan atau ke barat. Itu namanya bertobat, berbalik. Tapi bangsa ini mereka hanya berteriak minta ampun, menyesal kesalahan-kesalahan, tapi mereka tidak berubah sikap. Sifat mereka, sikap mereka masih tetap saja adalah orang-orang yang melawan Tuhan, melawan perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kesalahan daripada bangsa ini penyebab sehingga mereka kalah, yaitu mereka melanggar titah Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-42, tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Saudara, kalau kita melakukan sesuatu, kemudian kita melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan. Ada banyak orang, saudara-saudara, ya, melakukan sesuatu, memaksakan kehendak dan membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan firman. Jadi berjalan tanpa firman, berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Ya, di dalam Amsal pasal 29, kalau saudara baca dalam Amsal Soleman pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-18, dia berkata begini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi saudara-saudara, ini pelajaran bagi kita ketika kita melangkah, ketika kita bertindak, ketika kita mengambil suatu keputusan untuk melakukan sesuatu, jangan sampai keputusan kita itu melanggar
atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita akan mengalami kegagalan, saudara. Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-13, dia berkata begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara, bangsa ini sudah dilarang oleh Musa, jangan melangkah, jangan maju, jangan bertindak. Jangan sampai kamu bertindak melawan dengan membelakangi Tuhan, dengan mengabaikan titah Tuhan, firman Tuhan. Amsal katakan orang yang meremehkan perintah Tuhan, meremehkan titah Tuhan, meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Akibatnya, saudara-saudara, mereka tercerai berai, lari, kalah, saudara-saudara, dipermalukan oleh orang Amalek. Dan yang ketiga, saudara-saudara, firman Allah katakan, saudara, ayat 44, meskipun demikian mereka nekat naik ke pegunungan itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Mereka tetap maju nekat tanpa penyertaan Tuhan. Tabut Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Tabut Allah itu adalah simbol keberpihakan Allah kepada kita. Pada bangsa Israel pada waktu itu, mereka maju dengan tanpa ada tabut Allah. Mereka maju dengan tanpa ada Musa. Nekat, saudara-saudara, ya. Dan akhirnya mereka gagal. Musa pernah berkata dalam Kitab Keluaran pasal 33 ayat 15, 33 ayat 15, dia katakan, saya tidak akan berjalan, kami tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak beserta. Kami tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak bersama. Ya, dalam Keluaran pasal 33. Ya, kita baca ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Haleluya. Saudara, mari dalam hal apapun kita mau bertanya kepada Tuhan. Dalam hal apapun kita mau taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada titah Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu, saudara, kita melibatkan Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, tidak melanggar, kita akan melihat pertolongan Tuhan, keberhasilan akan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Biar firman Allah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk langkah-langkah kita seterusnya. Selalu libatkan Tuhan, selalu andalkan Tuhan, dan jangan sekali-sekali mengabaikan firman Allah dalam setiap tingkah laku kita. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami semua agar supaya kami menjadi orang-orang yang taat dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bimbing dan tuntun kami Tuhan dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, karena kami percaya ketika kami mentaati dan menghargai, menghormati Tuhan, menghargai dan menghormati firman Allah, kami akan menerima balasan yang luar biasa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami masuk di hari yang baru ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua.